Oke, di pertemuan pertama ini, modul pertama ini kita bakal belajar tentang besaran dan pengukuran. Tapi di sini di awal-awal aku nampilin sebuah berita ya yang terjadi di apa di tanggal 10 November 1999. Jadi itu ada kecelakaan ya, kecelakaan dari ini Mars orbit gitu ya. Iya. Disebabkan karena human error gitu. Jadi ada hal unik ya. Jadi kan kalau kamu tahu pengukuran di dunia itu mungkin ini info aja ya. Ada dua ya yang dipakai, yang US sama UK, sama yang sistem internasional. Kalau yang US mungkin kamu pernah dengar kayak di film-film kayak oh ini panjangnya 1 kaki, 2 kaki atau pakai pound gitu. Oh iya. Nah kalau kita kan pakainya kayak yang meter, meter terus kilogram sama dan yang lain-lain gitu kan. Nah, Iya. karena perbedaan perbedaan pengukuran ini ya, jadi itu bikin suatu kerugian gitu. Jadi yang mana si ini nih, si satelit ini harusnya mendarat di Mars karena human error itu, ya jadinya meledak gitu. Jadi pas mau nyampe ke Marsnya gitu, dia tuh no. Nah, makanya di sini penting banget nih kita belajar tentang besaran dan pengukuran gitu kayak kelihatannya simpel, buat apa sih sebenarnya besaran, tapi sebenarnya dari situ tuh penting banget. Mungkin itu buat bridging aja, jadi kayak biar biar kita tahu pentingnya belajar tentang besaran dan pengukuran. Terus juga itu Oke. ngelanjutin kayak kita tuh sebenarnya di fisika belajar apa sih? Kalau misalkan di silabusnya mungkin udah kamu lihat juga kayak di bab pertama besaran dan pengukuran, terus nanti ada zat dan kalor, terus ada gaya gerak dan energi, terus habis itu ada yang optika dan yang lain-lain. Dan sebenarnya itu dari SMP dan sampai aku kuliah sebenarnya sama-sama aja, cuman ada pengembangannya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau ceritain ya dari awal sampai akhir, fisika tuh sebenarnya belajarnya cukup lengkap gitu. Dari benda yang paling kecil ya, dari yang paling kecil tuh kita belajar atom gitu, sampai benda yang paling gede banget kita belajar tentang galaksi itu dipelajari dalam fisika. Makanya kadang fisika disebutnya philosophical science. Hmm. Nah, memperoleh ilmu fisikanya sendiri itu tuh didasarkan sama namanya pengukuran. Nah, pengukuran. Mungkin kegiatan mengukur ini udah familiar ya mungkin kayak. Yang paling sering kamu mengukur apa? Ukuran sih Yang panjang. kegiatan pengukuran panjang kan, kayak tinggi Iya. badan, terus eh, massa tubuh gitu. Itu Iya. juga gini, kan namanya kita tuh sering gitu ya eh, dalam kehidupan mungkin kayak kalau misalkan ngelihat motor ngebut gitu, wah itu motornya cepet banget. Terus ada menara tinggi, wah ini menaranya tinggi banget. Terus misalkan kamu ngangkat ngangkat suatu beban, wah ini berat banget itu. Nah itu kan hal-hal kayak gitu tuh kita sebutnya namanya besar. Ada yang namanya tinggi, terus ada namanya massa, ada yang namanya eh, panjang, itu namanya besaran. Nah, Iya. besaran-besaran itu kalau misalkan yang tadi aku sebutin cepat, terus tinggi, berat, itu tuh dinyatakan secara kualitatif. Nah, tapi kita nggak bisa menyatakan kalau di fisika nggak bisa menyatakan itu secara kualitatif. Kenapa? Misalkan nih, aku aku megang megang suatu benda gitu, ya, suatu benda, katakanlah dia 10 kilo. Terus aku bilang, ini ringan gitu. Terus aku kasihin ke kamu gitu. Terus kamu ternyata bilang, oh enggak, ini berat kok. Nah, ini kan jadi beda-beda gitu kan. Iya. Jadi tergantung orangnya. Nah, makanya yang kualitatif ini harus kita nyatakan secara kuantitatif. Kuantitatif itu intinya gimana? Kuantitatif itu secara angkanya gitu. Secara nilainya itu berapa. Hmm. Nah,
dikasihlah namanya besaran massa. Massa itu untuk menyatakan seberapa berat. Nggak sih sebenarnya kalau misalkan bilang berat juga nggak tepat karena berat itu harusnya satuannya Newton. Seberapa masif suatu benda gitu. Nah, ya udah. Jadi kalau misalkan dinyatakan secara kuantitatif kan, oh kata aku 10 kilo ya kata kamu juga 10 kilo gitu kan. Nah, Oh, ini. sekarang di sini kilogram. Kilogram. Kenapa sih kilogram gitu kan? Nah, ini tuh berhubungan namanya sama standar. Standar. Jadi kenapa perlu ada standar? Jadi yang pertama tadi kan pokoknya dari yang ini ya, biar nggak relatif kan. Kenapa kita bilang perlu pengukuran secara kuantitatif itu biar nggak relatif, biar kita dapat nilainya oh ini 10 kilo gitu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya kenapa harus ada standar gitu? Nah, kalau melakukan pengukuran secara kuantitatif bisa aja misalkan kita mengukur panjang suatu meja ya. Misalkan kita mengukur panjang suatu meja. Terus bisa aja kita ngukurnya pakai jengkal kan? Ya nggak? Pakai jengkal tangan atau pakai satu depa gitu. Tahu satu depa nggak? Terus satu depa atau satu siku gitu. Oh, iya. Satu depa dari misalkan kamu regangkan tangan kamu, nah itu dari ujung tangan kanan sama ujung tangan kiri itu satu depa. Oh, Misalkan iya. ini tangan, nah ini satu depa. Itu tetap ada angkanya kan, misalkan kamu jengkali nih, oh ini dari kamu dapat nih 50 jengkal gitu. Nah, ternyata aku ngitung karena jariku lebih panjang gitu ya. Oh, bukan 50 jengkal. Aku dapatnya cuma 30 jengkal. Wah, ini beda nih. Nah, tapi kan tadi hukum pertamanya, prinsipnya harusnya sama kan nilainya. Nah, makanya kita perlu namanya standar biar mengatasi kedua perbedaan ini. Standarnya itu udah dibikin sama ilmuwan ya di tahun 1960-an gitu, kalau nggak salah. Namanya kita sebut SI, Sistem Internasional. Nah, di sistem internasional ini ada beberapa besaran yang udah ditetapkan standarnya gitu. Dan itu mungkin kayak apa 1 meter. 1 meter tuh sebenarnya ada asalnya loh. Kayak 1 meter tuh jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang vakum. Tapi itu sebenarnya nggak usah tahu. Pokoknya para ilmuwan udah nentuin standarnya. Nah, dari sini kita udah kayak belajar sedikit tentang oh ini berarti di fisika itu kalau mau dapat ilmunya itu tuh kita harus melakukan pengukuran ya. Nah, biar pengukurannya itu bisa sama dilakukan oleh semua orang dimanapun di belahan bumi ini, kita perlu menentukan namanya standar. Ya, standarnya udah ditentukan namanya standar internasional. Nah, terus selanjutnya di sini kita belajar tentang besaran. Sebenarnya ini sepaket besaran, satuan, dan dimensi. Oh iya, btw mungkin kalau misalkan tulisannya nggak rapi, karena emang yang rapihnya udah aku tulis di modul ya. Jadi nanti tinggal dilihat lagi di modul. Nah, besaran, satuan, dimensi. Jadi besaran itu apa? Besaran itu sesimpel sesuatu yang dapat diukur. Itu besaran. Kayak panjang. Oh, itu besaran kan? Kita kan bisa mengukur panjang. Terus yang apa? Massa tubuh, massa. Oh, itu besaran juga. Waktu, satuannya sekon. Itu besaran juga. Nah, unitnya itu disebut satuan gitu. Jadi kan
kalau dalam fisika ini penting banget ya nulis satuan, kayak mungkin kalau misalkan kamu nulis jawaban 5, wah 5 apa ini? 5 jam gitu, apa 5 kilo. Jadi penting nih nulis satuan. Terus dimensi. Dimensi ini apa ya definisinya? Dimensi itu mungkin kayak simbol aja sih, simbol dari suatu besaran. Nanti ada fungsinya sendiri buat nanti kita bakal belajar namanya analisis dimensi. Nah, besaran tahu kan dia dibagi di berapa? Tahu nggak? Dua. Apa aja? Besaran pokok sama turunan. Ya, besaran pokok dan turunan. Nah, besaran pokok ya sesimpel kayak ya udah besaran yang asalnya gitu, besaran pokoknya. Kalau misalkan besaran turunan, ya besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Gitu. Nah, di sini aku udah ngelis besaran pokok itu apa aja. Ada 7 sebenarnya yang harus kamu tahu. Yang paling penting itu ada MKS. MKS itu meter kilogram second. Nah, ini untuk satuannya. Itu tuh merupakan satuan dari besaran panjang, masa, sama waktu. Nah, ini kamu juga aku encourage buat agak tahu bahasa Inggrisnya ya, karena nanti ke dimensinya tuh jadi lebih gampang. Panjang kan length, dimensinya L. Masa M, masa mass, dimensinya M. Besar. Waktu time, dimensinya T besar. Temperatur. Nah, dimensinya harusnya T. Cuman karena huruf T di sini udah kepake, ya diganti pakai simbol Latin. Ini sebutnya theta. Gitu. Arus listrik itu current. Arus listrik itu current, ininya I. Mungkin ini nggak ada yang buat yang 3 ini nggak ada ininya, nggak ada kayak nggak kayak yang panjang masa waktu ini. Tapi ini yang ini ada nih, yang jumlah partikel. Intensitas cahaya itu dimensinya J, jumlah partikel itu dimensinya N. N itu dari kata number. Untuk satuannya sendiri, ya ini MKS. MKS itu yang satuan standar internasionalnya, sistem internasionalnya, meter, kilogram, sama sekon. Jadi meter itu untuk panjang, kilogram itu untuk masa, sekon itu untuk waktu. Terus untuk temperatur sekarang kita pakainya Kelvin ya. Dan ingat Kelvin itu nggak pakai derajat. Jadi kalau misalkan yang C, F, sama R itu kan ada derajatnya. Derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat Celsius. Tapi kalau Kelvin tuh ya udah 273 Kelvin aja, gitu. Nggak usah pakai derajat-derajatan. Terus ada arus listrik, itu satuannya ampere. Terus ada intensitas cahaya, satuannya candela. Ada jumlah partikel. Jumlah partikel itu satuannya mol. Dimensinya number. Nah, terus besaran turunan gimana? Ya udah sesimpel kita nurunin aja dari besaran pokok ini gitu. Kalau misalkan kita punya kecepatan gitu. Kecepatan ini kan turunan ya. Ya. Yeah. Turunan. Nah, kecepatan itu dia perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahan itu dia dimensinya apa? Dari satuannya dulu, satuannya apa? Satuan SI-nya. Satuan SI. Perpindahan. Meter. Meter kan? Terus kalau waktu? Waktu satuannya second. Nah, karena dia dibagi, ya udah dibagi juga. Nah, jadi ya udah kan meter per second. Nah, kalau dimensi perpindahan apa? Dimensinya berarti L. L. Terus waktunya dimensinya T kan. Nah, ya udah dapat. Jadi nggak usah kayak ngehafalin, ini dimensinya gini. Paling juga kayak nanti aku bakal
agak-agak ngasih tahu kayak ngajarin gimana proses belajarnya. Jadi intinya yang penting tahu definisinya aja. Kalau besaran pokok itu ya 7 besaran itu MKS ditambah 4 ya. Terus kalau besaran turunan ya sesimpel yang diturunkan dari besaran pokok gitu. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oh, kayaknya nggak ada. Oke. Nah, ini ada 7 besaran pokok. Di modul juga udah ada. Ada juga ke kompetensi yang dituntut untuk bisa menggunakan alat ukur dari masing-masing ini ya, masing-masing alat ini ya, Kak. Panjang itu bisa pakai penggaris, bisa pakai jangka sorong, bisa pakai mikrometer scope, massa itu pakai neraca, waktu itu pakai stopwatch, temperatur itu ya pakai termometer kan, arus listrik itu pakai ampermeter. Kalau intensitas saya ini yang kurang tahu sama jumlah partikel, karena ini jumlah partikel ini sebenarnya banyak gitu, kayak 1 mol tuh dia kayak 6,02 kali 10 pangkat 23. Wah, banyak banget kan nolnya. Jadi kalau misalkan dihitung satu-satu sebenarnya bisa bikin capek. Tapi ada ceritanya, kalau kamu mau tahu bisa dicari di YouTube, itu banyak ceritanya bagaimana caranya ngitung si jumlah partikel ini. Oke. Tapi buat yang paling primary, yang paling penting tuh yang ini, 3 ini. Nah, coba mungkin kita mini quiz ya. Jadi kalau misalkan nih tahu energi potensial gravitasi nggak? Udah tahu belum? Belum. Jadi energi potensial tuh kalau misalkan kamu punya pohon kelapa gitu ya di dekat rumah. Pohon kelapa, terus si kelapa itu dia kan ada kelapanya jelas ya. Ada kelapanya di sini warna hijau. Nah, nggak mungkin kelapa itu di pohon itu terus kan. Suatu saat pasti dia akan jatuh. Nah, Iya. kelapa kalau misalkan dia punya ketinggian, nggak cuma kelapa sih, semua benda kalau misalkan dia ada di ketinggian, dia bakal menyimpan suatu energi potensial. Energi potensial tuh namanya potensi kan. Potensi ini Iya. kayak kalau misalkan kamu punya potensi gitu, berarti potensi ini bisa dikembangkan jadi apa gitu. Nah, energi potensial tuh, wah, ini punya energi potensial. Potensial ini bisa dikembangkan jadi suatu energi lain gitu. Nanti sebutnya energi kinetik. Kalau misalkan punya H, nah kan kita tuh di bumi ada namanya gravitasi kan, Iya. gaya tarik bumi. Terus si kelapanya dia punya massa. Nah, ini si kelapanya itu dia bakal punya energi yang besarnya M kali G kali H gitu. Nah, di mana M ini dia satuannya kilogram, G ini nanti namanya percepatan ya, percepatan gravitasi, dia itu meter per second kuadrat, H itu dia sama dengan ketinggian, berarti M. Berarti ini kalau misalkan kita kaliin semua, dia sama dengan kilogram dikali meter kuadrat dibagi second kuadrat. Gitu. Iya. Kalau misalkan aku tanya dimensinya, kira-kira apa dimensinya berarti? Dimensinya berarti M M, terus L kuadrat L kuadrat per T kuadrat. per T kuadrat. Nah, oh ya, biasanya penulisan dimensi itu kita kasih kurung kayak gini ya. Nah, Iya. ini juga ada cara alternatif buat tulisnya biar jadi satu baris. Jadi di ya itu udah pernah belajar perpangkatan belum sih? Kenapa?
kayak udah ya. Udah belajar perpangkatan belum? Eksponen. Oh, udah. Jadi kalau misalkan ada 1/2 ya, itu kan bisa ditulis jadi 2 pangkat min 1. Iya, Ya enggak? iya. Ini kan jadi bisa juga kita tulis jadi M dikali L kuadrat dikali T pangkat min 2. Gitu. Jadi biar satu baris aja. Iya. Biasanya kalau di soal-soal dinyatakannya dalam kayak gini. Nah, ini kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat juga bisa kita sebut namanya Newton. Newton itu gaya. Karena mungkin untuk penghormatan juga ya untuk salah satu tokoh besar di fisika, Isaac Newton. Kalau kamu tahu dengan ceritanya yang sangat terkenal, jadi dia lagi duduk di pohon apel, terus habis itu tiba-tiba kepalanya kejatuhan apel, terus dia mikir, oh, apelnya bisa ditulis sendiri, gitu. Nah, kalau bicara energi potensial, ada lagi namanya energi kinetik, tahu nggak? Pernah belajar sih. Energi kinetik itu sebenarnya ya ini, kalau misalkan aku ibaratin jadi sebuah jam ya, jadi sebuah jam pasir. Jadi misalkan awalnya pasirnya di sini. Awalnya ini dalam bentuk EP, energi potensial. Ketika dia jatuh kan dia gerak ya, Iya. gerak ke bawah. Gitu. Nah, ketika gerak ini dia tuh punya namanya energi kinetik. Nah, energi kinetik itu dia kalau misalkan secara rumus setengah m v kuadrat gitu. Jadi kalau misalkan dilihat dimensinya juga nanti bakal sama aja kayak. Kalau setengah kan nggak ada dimensinya, ya udah non dimensi aja gitu. M dimensinya m, terus v kuadrat berarti kan dia itu L dibagi T ya, dikuadratin kan. Jadi nanti sama aja M kali L kuadrat kali T pangkat min 2. Jadi sampai sini kita udah belajar tentang dimensi mencari dimensi itu gimana, terus mendapatkan suatu satuan itu gimana. Sebenarnya ini nggak usah dihafalin rumusnya, tinggal kayak kalau yang ini dua ini sebenarnya apa harus dihafalin sih, nggak dihafalin juga sih sebenarnya. Kita belajar definisinya aja gitu. Oh ini kayak tadi aja kroninya gitu kayak, oh kalau misalkan ada suatu pohon, ada pohon kelapanya itu kan ada masanya. Nah, kalau misalkan ada di ketinggian, kan nanti ada gaya tarik bumi. Oh nanti ada energinya nih, energinya besarnya M kali G kali H. Nah, ini udah besaran pokok dan besaran turunan. Ini materinya juga nggak banyak-banyak juga. Nah, sekarang tentang prefix. Prefix mungkin kamu pernah belajar di bahasa Indonesia imbuhan tentang awalan-awalan gitu ya. Nah, ini dari kata pre. Pre itu dia sebelum ya. Mungkin kalau kamu suka nonton film ada namanya prequel. Pre itu sebelum. Bentar ini mati. Handku mati sebentar. Nah, ada namanya prequel itu dia sebelum. Jadi prefix itu sebenarnya sesimpel suatu suku kata yang ditambahin sebelum kata sebelumnya gitu. Jadi misalkan kayak tulis ya ditambahin prefix nah jadi kan jadi menulis gitu kan. Ini kalau misalkan belajar bahasa Indonesia, tapi ternyata di fisika juga ada namanya prefix gitu. Nah, tapi penggunaan prefix ini dia untuk
sederhananya buat memudahkan kehidupan kita. Jadi ada beberapa prefix, banyak sih sebenarnya, ada dari pangkat 24 sampai pangkat 21. Tapi yang harus kamu tahu sebenarnya yang ini aja yang aku tabelin. Yang ini femto, terus dari yang sini sampai sini. Dan yang lainnya tuh biasanya dari yang keluar. Dan ini juga sebenarnya nggak familiar juga kok dalam kehidupan kita. Kenapa aku mengencourage kamu buat tahu hal kayak gini? Kalau misalkan di SD kan biasanya kita belajar yang itu nggak sih, yang tahu yang singkatan KHD minyak semut itu nggak, yang pakai tangga gitu, Oh iya, tahu nggak? iya tahu. Kilometer, hektometer, terus Iya. dekameter, desimeter, terus sentimeter, milimeter, itu kan ya. Iya. Kalau ke bawah diapain? Ke bawah dikali 10, kalau 10. ke atas dibagi 10, gitu ya. Iya. Cuman cara-cara kayak gini tuh sebenarnya masih bisa dipakai, cuman ya kurang bagus. Mending kamu ngelihat aja polanya di sini. Ini kan coba kita bandingin kilometer sama meter. Ya. Ini kan sebenarnya beda di sini doang. Ininya sama aja, itu sama-sama meter. Iya. Nah, harus tahu nih kilo ini artinya apa. Kilo ini artinya apa gitu. Nah, mungkin kamu pernah nulis nggak? Nulis kayak gini. Kalau misalkan selamat tahun baru 2022, nulisnya kayak gini, 2K 22. Kamu bacanya gimana? 2022 aja kan? Iya. Nah, sebenarnya K-nya ini kilo. Kilo dalam bahasa Indonesia, kilo itu dia dibacanya ribu. Ribu itu kalau misalkan kita tulis jadi itu kan jadi ribu kan, nolnya 3. Ya nggak? Iya. Ribu. Nah, kalau misalkan jadi pangkat, jadi 10 pangkat berapa? Pangkat 10 pangkat berapa sih? Ayo, nolnya 3, 10 pangkat 3. 3 iya, Ring. Oke. Kan ini sama aja kayak 10 kali 10 kali 10. Oh, berarti 10-nya ada 3. Jadi ya gitu, kilo itu artinya 1000, 10 pangkat 3. Nah, terus kalau misalkan dekameter ya. Dekameter itu berapa meter? Kamu pernah dengar kata dekade nggak? Dekade pernah. Satu dekade berapa tahun? 10 tahun. Tahun. Nah, ya udah. Ini deka. Deka itu artinya dia 10. Kalau meter, ya meter. Berarti dekameter dia sama dengan 10 meter. Oh, gitu. iya. Terus kalau yang ke bawah, tadi udah belajar kilo. Nah, mili. Kalau mili itu dia sama dengan 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 itu berapa? 10 pangkat min 3 itu dia sama aja 10 pangkat min 3 ya. Berarti kan 1 per 10 pangkat 3. Ya. 10 pangkat 3 dia sama dengan 1000. Di 1 per 1000 kan. Berarti ada 3 angka di belakang koma. Jadi 0,001 meter. Nah, jadi ini acuannya dari meter. Ini ada beberapa prefix ya, yang sekali lagi yang mungkin harus kita kenal itu yang ini aja, yang aku tabelin. Ada kalau kilo dia sama dengan 10 pangkat 3. Kalau hekto itu 10 pangkat 2. Senti itu dia 10 pangkat min 2. Mili itu dia sama dengan 10 pangkat min 3. Mikro itu dia sama 10 pangkat min 6. Terus habis itu nano itu 10 pangkat min 9. Nah, jadi itu penggunaannya gimana? Misalkan kita punya kayak gini.
2 kilometer. Nah, dia kan bisa jadi ditulisnya 2 dikali 1000 kan, 10 pangkat 3 meter. Iya. Gitu. Atau disingkat jadi 2 kali 10 pangkat 3 meter. Gitu. Nah, kalau misalkan aku tanya ke kamu nih, 2 mikrometer. 2 mikrometer. Nah, kalau misalkan diubah jadi meter, berapa? Dilihat dulu, mikro itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat min 6. 10 pangkat 6. 10 pangkat min 6. Nah, kaliin aja 2. 2. Gitu. Oh, iya. Ya, sebenarnya biasanya kayak gini. Asalnya kayak ini 2 dikali 1 mikrometer. Kan kalau misalkan suatu bilangan yang dikaliin 1 nilainya sama aja kan, sama bilangan itu sendiri. Gitu. Iya. Jadi 1 mikrometer kan kita tahu dia sama aja 10 pangkat min 6 meter. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oh, kayaknya sih nggak ada ya. Oke, prefix. Nah, ini nanti dipelajarin lagi aja. Nah, sekarang di analisis dimensi. Analisis dimensi itu, kenapa sih kita harus ngelakuin analisis dimensi? Sebenarnya alasannya sesimpel gini, analisis dimensi. Jadi misalkan kita punya suatu persamaan matematika ya, petanya bilang, suatu jarak itu dinyatakan sama persamaan X sama dengan P0 ditambah A dikali T. Nah, ini mungkin kalau kamu udah belajar namanya GLBB, ya ini dia GLBB. Gerak lurus berubah beraturan, gitu kan. Iya. Nah, X itu, dia satuannya apa? Satuan dari jarak. Atau ini kita ada, karena kita belum belajar vektor sama itu skalar, kita samain dulu aja jarak sama perpindahan. Meter ya. Dimensinya Dimensinya L. L. Nah, terus nanti ternyata ini bukan X dong, ini V. Kalau X itu dia sama dengan V0T ditambah 1/2 AT kuadrat. Iya. Ulangi. V. V itu dia satuannya meter per sekon. Dimensinya L per apa? L per T. L per T. Iya. Nah, sekarang kita cek ruas kanannya. V0. V0, dia sama aja nih. L per T juga. Terus AT kuadrat. Itu perubahan dari kecepatan. Jadi meter per sekon dibagi sekon lagi. Gitu. Jadi meter per sekon kuadrat kan. Iya. Nah, jadi kalau misalkan tulis satuannya di atas, meter per sekon, A itu dia meter per sekon dikali T. T itu satuannya apa? Sekon kan. Bisa dicoret, coret. Nah, tinggal L per T aja. Iya. Sekarang lihat di ruas kanan sama di ruas kiri sama-sama L per T. Wah, berarti bener nih. Kalau misalkan persamaan ini, dia itu menyatakan kecepatan. Itulah fungsinya analisis dimensi. Dan nggak semuanya, kadang nanti persamaannya tuh aneh-aneh gitu. Tapi nanti kamu bisa, nanti ada di soalnya kita bahas mungkin. Sekarang mungkin nih yang X
X itu dia sama dengan P0 dikali T ditambah 1/2 AT². Satuan, terus satunya. X itu satuannya apa? Meter itu sih. Oke. Dimensinya? L. L. Kalau ini P0 satuannya kecepatan awal. L per T. Meter per second aja. Oh, L per T Iya. dimensinya. Satuannya meter per second. T dikali S. kalau T Second. coret ya. Nanti ini coret. Tambah 1/2 AT². 1/2 kan nggak ada dimensinya. Ya udah, nggak usah dipikirin. Gitu. Kalau A tadi udah nih meter per second dikuadratin, meter per second kuadrat. T² berarti satuannya S kuadrat. S kuadrat. Coret. Nah, ya udah, ini meter dimensinya L ditambah ini meter dimensinya L juga. Wah, bener nih. Kanan L semua, kiri L semua. Oh, berarti bener kalau misalkan ini si persamaan ini dia menyatakan suatu jarak. Iya. Oke. Analisis dimensi. Nah, kemampuan terakhir yang diharapkan itu tentang konversi satuan. Nah, kalau misalkan ditanya kenapa sih kita harus mengkonversi satuan? Nah, tadi kan aku udah bilang ya, kalau di fisika tuh belajar dari benda yang paling kecil sampai yang gede banget. Nah, termasuk mungkin kamu pelajari kayak kecepatan bakteri gerak juga bisa aja dipelajari fisika gitu ya. Kita gabut ya, screening, oh ini bakteri kecepatannya berapa gitu kan. Cuman kan kayak gini, kalau misalnya bakteri kan besarnya kayak berapa sih, paling 1 mikro juga kurang. Tapi kamu nyatakannya dalam meter gitu. Nah, 1 mikro kan tadi berapa? 10⁻⁶ kan? 10⁻⁶ meter. Nah, katakanlah itu bakteri memang 1 mikro ya, 1 mikrometer. Nah, tapi kan kamu nyatainnya dalam kecepatannya itu dalam meter gitu. Ya, capek banget nulisnya dong, kayak 0,00000 berapa kali nolnya ada 5 gitu. Terus 1 meter per second. Ya, itu juga kalau teliti nulisnya gitu kan. Kalau enggak kan ya parah juga. Nah, makanya ini dikonversi jadi 1 mikrometer per second gitu. Nah, mungkin bisa juga sekonnya ini kamu ubah jadi menit, terus atau enggak jadi jam, atau jadi tahun. Kayak misalkan kenapa harus diubah jadi tahun gitu. Kalau misalkan mungkin orang yang travelnya jauh-jauh gitu, kayak misalkan astronot gitu. Astronot kan nggak mungkin nyampe ke Mars dalam waktu 1 detik gitu kan ya. Cepat banget mungkin 1. Jadi ya mungkin astronot tuh satuannya kayak berapa ratus meter per jam atau mungkin 1 tahun cahaya gitu. Jadi emang penggunaan satuan ini tergantung yang bergeraknya itu siapa. Juga mungkin yang kemarin di latihan soal tuh, aku kan udah ngasih di pretest yang kayak aneh banget kan, kayak furlong gitu apa gitu, chin itu apa. Nah itu ya sebenarnya ada di situ-situ aja gitu. Misalkan nih kayak kita pengen ngubah dari 360 km per jam ke
satuan SI jadi meter per sekon. Nah, bisa kamu satu-satu diubah dulu, yang jaraknya, yang kilometernya dulu diubah, terus jamnya diubah, atau secara langsung. Kalau misalkan satu-satu, 360 km kan berapa jam itu? Berapa meter? Berarti 360 dikali, berarti 360 kali kali kilo. 100. Kilo tuh 10 Oh ya, 10 pangkat 10 pangkat 3. 3. 3 kilo. 1 kilo, 1.000. Kalau jam itu, oh ini udah nih, meter, masih meter per jam. Atau sebenarnya ngubahnya kayak gini sih. Jadi 360 km per jam itu dikali sama, kan tadi 1 kilo itu dia sama dengan 1000 meter ya. Kita pengen ngilangin si kilo ini dan menghadirkan si meter. Gitu. Jadi meternya ditaruh di atas, terus kilometernya ditaruh di bawah. Nah, 1 kilometer itu dia sama dengan 1000 meter. 1 kilometer dia sama dengan 1000 meter. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Coret, coret, gitu. Nah, ini udah tinggal 360, nggak ada satuannya, dikali 1000 meter. Oh, jadinya dia sama dengan 360 kali 10 pangkat 3 meter. Kita aku ubah aja 1000 ini jadi 10 pangkat 3. Tapi bawahnya masih per jam. Nah, sekarang tugas kita, biar pengen jamnya di bawah, sekonnya di bawah, terus jamnya hilang. Gitu. Caranya gimana? Idenya, jadi 360 kali 10 pangkat 3 meter per jam, dikali ya 1 jam, ya kan? Dibagi 1 jam itu berapa menit? Berapa detik? 3.600. Berapa? 3.600 detik. Terus yang S aja. Jamnya hilang, coret-coret, tinggal di bawahnya ini ada 3.600. Coret lagi. Coret, coret gitu. 10 ini 0 yang masih ada 2, ini masih ada 3. 0 tinggal 1. Jadi ini tinggal 1, ini 0-nya 1 dikali 0 dikali 10. Berarti 100 meter per sekon. Itu kalau diubah satu-satu. Kalau misalkan langsung diubah, langsung deret perkaliannya semuanya. Jadi kayak 360 km per jam dikali 1000 meter per 1 kilometer dikali 1 jam per 3.600 detik. Ya udah, tinggal dicoretin semua, Kak. Gitu. Dapat hasilnya sama aja. Iya. Gitu. Habisnya aku ada pertanyaan, Bu, dari kamu. Kayaknya sih nggak ada. Kayaknya kemarin juga yang konversi satuan yang aneh-aneh itu juga udah bisa ya kamu juga, yang kayak furlong gitu. Kemana aku lihat yang udah bener sih yang itu. Oke, sebenarnya materinya ini itu udah habis. Dan mungkin kita latihan soal ya. Dari yang latihan soal itu kan udah ada yang mau ditanyain nggak? Latihan soalnya. Mungkin yang nomor 7 itu aku agak bingung. Nomor 7 ini seru nih soalnya. Karena ada satuan di Dain itu agak-agak asing. Oke. Ini aku ambil dari soal SP 2010 dan ternyata di soal SMA juga ada kayak gini. Nah, kalau misalkan masih tahap belajar ya,
di ini dulu pokoknya dijabarin kayak tadi. Persamaannya apa, terus satuannya apa, sama dimensi. Walaupun nanti soalnya nggak menanyakan dimensi. Nah, sekarang ini kita punya persamaan besaran A, ya, itu persamaannya dia A sama dengan akar B per C. Nah, jika besaran B itu memiliki satuan dyne itu dia sebenarnya sama kayak Newton, tapi yang bukan sistem internasional. Newton itu kan tadi kita udah tahu dia besarannya kilogram meter per second kuadrat. Ya, kan? Coba cek lagi ke atas ya. Kilogram meter per sekon. Ya, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Meter kuadrat per sekon kuadrat. Meternya kuadrat juga. Nah, ini kalau misalkan dalam satuan SI. Nah, SI itu MKS ya, MKS. Nah, tapi nggak ada turunannya MKS itu dia namanya CGS. CGS itu dia senti, gram, sama sekon. Nah, berarti ini dinyatakan jadi meter, dinyatakan jadi gram, terus ininya sentimeter kuadrat per sekon kuadrat. Gitu. Jadi yang ini ya atasnya bisa kita tulis jadi kayak gini aja, ditulis kayak persamaan aljabar dyne per gram per sentimeter. Dyne-nya itu bisa kita tulis jadi gram kali sentimeter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi gram terus habis itu sentimeter kuadrat, habis itu dibagi second kuadrat gitu. Nah, habis itu besaran C itu dia sama dengan C-nya itu dia sama dengan gram per sentimeter. Gram per sentimeter. Nah, bentar. M kali A, bentar. Gaya itu F sama dengan M kali A. F itu dia sama dengan kilogram. Oh, enggak. Ini. Oh, sorry. Yang ini tuh bukan Newton. Kalau energi itu dia satuannya Joule. Kalau yang Newton itu ini, yang F sama dengan M kali A, meter per sekon kuadrat. Jadi ini Newton. Jadi ini sentimeternya dia nggak ada kuadratnya. Sorry. Nah, ya udah, ini tinggal dibalik aja. Jadi kan jadi gram kali sentimeter dibagi sekon kuadrat kan, dikali gramnya di bawah kali sentimeter. Gitu. Ini bisa dicoret, sisa apa? Sisanya sentimeter kali sentimeter kuadrat per second kuadrat. Jadinya ini semua diakarin, jadi sisanya sentimeter per second. Oh, ini kalau kayak gini dia satuan dari kecepatan apa? Perubahan jarak, perubahan posisi, persatuan waktu. Oh. Besarannya kecepatan. Terus kalau misalkan dimensinya apa? Dimensinya berarti L per T. Oke. Kalau kecepatan nih dia besaran pokok apa turunan? Besaran turunan.
Udah deh dapat. Jadi dia merupakan besaran apa? Besarannya itu besaran kecepatan. Ini ada pilihannya ya. Cuman aku nggak emang sengaja nggak tulis saja. Terus dengan satuannya itu sentimeter per sekon. Gitu. Iya. Udah nggak? Iya, paham. Jadi ya kalau misalkan masih dalam proses belajar, ini kan pertama nih aku masih saran, ngasih tips. Step kayak gini tuh ditulis aja secara lengkap. Terus kalau misalkan udah dapat ini nih jawabannya, oh ini kecepatan. Kayak kamu pikir lagi, oh kecepatan itu dia masuknya besaran pokok apa turunan? Oh dia turunan. Terus yang besaran turunan yang lain lagi kira-kira apa yang sering keluar gitu? Oh gaya, ada gaya, terus ada percepatan, terus ada massa jenis yang lain-lain. Jadi diturunin semua. Oh, ada kecepatan, ada besaran turunan, ada besaran pokok. Besaran pokok itu apa aja? Sebutin semua, ada 7 yang tadi tuh. Nah, Iya. kalau misal sampai kapan harus kayak gitu terus sampai kayak udah bosen lah, udah hafal ya. Nggak usah kayak gini lagi. Jadi tuh eh, apa sentimen kayak wah ini banyak hafalannya tuh berkurang gitu. Sebenarnya pemahaman aja gitu. Kalau misalkan nanti diulang-ulang juga nanti hafal sendiri secara nggak sadar. Gitu. Oke. Nomor ini udah jam 9. Tadi tuh kita mulai jam berapa ya? Aku nggak ada waktu dulu. Oke. Coba dilihat-lihat lagi dulu soalnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? 25 soal ya. Oh, yang nomor 9 mungkin. Nomor berapa? Nomor 9. Nomor 9. Iya. Oke, ini ABC-an. Wah, ini ada yang juga mau aku kasih tahu. Ada tentang vektor. Saran vektor dan oke. Sebelumnya nih. Besaran itu tadi kan ada besaran pokok ya. Iya. Besaran kalau misalkan dari keutamaannya mungkin ya. Keutamaannya itu kita ada bagi dua, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, ada juga berdasarkan apakah dia itu punya arah atau enggak. Nah, kalau yang punya arah ya itu namanya vektor. Oh. Vektor dia punya arah sama punya magnitud atau punya besar gitu. Terus ada namanya lagi skalar. Skalar tuh dia nggak punya arah. Jadi dia cuma punya nilai. Jadi misalkan kayak 1 kilogram. Kamu coba tanya ke diri kamu sendiri. 1 kilogram ke atas, apakah itu logis? Kan enggak kan ya, nggak masuk akal kan ya. Iya. Nah, ini kebetulan karena soalnya ABC-an, jadi kita bisa eliminasi nih. Oh iya, mungkin ini sebenarnya cepetan juga sih vektor skalar tuh. Jadi mungkin aku kasih tahu dulu. Kalau misalkan gerak lurus itu, pertama kita harus tahu. Bentar. Nah, sekarang suaraku masih putus-putus, Kak. Cek. Suaraku putus-putus nggak sekarang? Oh, enggak. Halo, halo. Oke. Nah, kalau digerak, ya, pertama kita belajar tentang posisi, Iya. perpindahan, sama jarak.
Nah, posisi itu tuh kayak di mana kamu sekarang ini berada gitu, posisinya di mana. Jadi ini Iya. paling enak tuh digambarin dalam koordinat kartesian. Oh, ini posisinya ada di titik 0,1 gitu, atau 0,1 nggak di sini, 0,1 di sini gitu. 0,1 terus ini ada di 1,1 itu posisi. Kalau perpindahan, nah perpindahan ini dia vektor. Vektor. Jadi ada besarnya, ada arahnya. Jadi kalau misalkan kamu tadinya dari ini, dari 0,1 pindah ke 1,1, oh berarti kan dia pindah satu satuan ke kanan kan? Iya. Benar nggak sih? Oh, enggak. Bentuknya nggak kayak ini. 1,1 itu gimana? 1,1, oh benar. Pindah satu satuan ke kanan. Iya. Nah, ini besarnya ya. Ini arahnya. Jadi kalau vektor itu harus ada arahnya. Nah, kalau jarak tuh gimana? Kalau jarak tuh cuman besarnya aja. Jadi kalau misalkan kayak kamu kayak ini, naik perjalanan gitu ya dari kota A ke kota B, kalau misalkan ini perpindahan itu tuh cuma nanyain awal sama akhirnya doang. Oh, perpindahannya dari sini ke sini gitu. Misalkan ini arahnya ke mana nih? Oh, timur tenggara. Misalkan ini apa 100 meter ke tenggara. Oh, itu perpindahan. Kalau jarak itu kamu hitung nih belokannya. Oh, ini dari sini nih panjang lintasannya tuh berapa? Itu jarak. Nah, bedanya antara perpindahan sama jarak itu dia perpindahan sama jarak, kalau perpindahan itu vektor, kalau jarak itu skalar. Gitu. Jadi nggak ada nih arah gitu. Nah, Iya. ini si posisi ini dapat berubah setiap waktu kan. Kalau misalkan kamu gerak, kan namanya juga bergerak. Jadi di detik 0 kamu ada di posisi ini. Di detik ke-1 pindah kan ke sini. Di detik kedua pindah lagi. Nah, perubahan posisi persatuan waktu ya. Perubahan posisi berarti kan dia delta X per interval waktu tertentu per delta T ya, dia disebutnya kecepatan gitu. Iya. Dapat nih baru kecepatan. Nah, kecepatan itu dia sama halnya kayak perpindahan, yaitu vektor. Atau nanti 7 meter per sekon ke atas. Gitu. Itu kecepatan. Nah, kalau misalkan skalarnya itu dia sama aja kelajuan. Gitu. Nah, dia sama aja sebenarnya, dia delta X per delta T rumusnya Iya. gitu secara rumus. Tapi kalau yang ini perpindahan dibagi waktu, kalau ini jarak dibagi waktu gitu. Nah, ada satu lagi, ternyata kecepatan juga bisa berubah-ubah loh setiap waktu. Jadi X per T ya, X per T dibagi lagi T. Jadi X per T kuadrat. X per T kuadrat. Atau dia bisa juga disederhanain X per T, kan dia sama dengan V ya. V per T. Ya nggak? Iya. Nah, ini perubahan kecepatan per satuan waktu. Ya, ini sekarang kecepatannya nih yang berubah. Itu disebutnya percepatan. Atau disebut juga akselerasi gitu. Nah, Iya.
Kalau percepatan nih dia udah pasti vektor, nggak ada yang kayak oh ini skalarnya tuh nggak ada. Percepatan tuh udah pasti vektor gitu. Nah, percepatan sama vektor ini ya dia nanti ada yang tandanya positif, ada yang tandanya negatif. Kalau biasanya sesuai kesepakatan, positif itu ke kanan, terus negatif itu ke kiri. Ya. Tapi mungkin itu kesepakatan soal juga, kadang ada yang ke kanan itu negatif, tergantung beban soal. Dan ini agak-agak tricky. Kayak mungkin dalam matematika -5 sama 5 besar mana? -5 sama 5 besar mana? Oh, besar 5. Besar 5 kan? Nah, Iya. ini mungkin agak counterintuitif ya. Kalau misalkan aku tanya nih, kamu punya kecepatan -2 meter per sekon, sama punya kecepatan 1 meter per sekon. Cepat mana? Cepat Ayo, 1 ini meter. kecepatannya. Oh, iya sih. 1 meter per second. Cepat yang mana? 1, yakin? Kunci jawabannya. Kunci? Iya. Iya, nggak apa-apa. Kunci. Ternyata jawabannya yang benar yang min 2. Nah, Oh, kenapa nih? Jadi, karena ini punya arah ya. Kalau yang 1 meter per sekon, itu kita anggap aja 1 ke kanan. Gitu. Kalau yang 2 meter per sekon, itu 2 ke kiri. oh iya. 1. Sekarang besar yang mana? Besar yang ini kan? Iya. Walaupun tandanya negatif. Oh, Gitu. Jadi iya. harus hati-hati. Oke. Oke, sekarang kita ini ke ini. Pada kelompok ini tuh kalau misalkan dilihat hampir semuanya besaran ini ya, besaran turunan semua. Tapi Iya. posisi dia satuannya meter. Jadi dia itu dia bukan besaran. Tapi ini kita berarti kayak ke vektor. Kelajuan tadi vektor atau skalar? Kelajuan tadi skalar. Skalar berarti coret ya, karena nggak Ya. mungkin kecepatan, gaya, dan energi. Nah, kalau kecepatan tadi udah tahu vektor. Gaya, misalkan gaya tuh kan definisinya sesimpel tarikan dan dorongan kan. Iya. Kayak, kamu ngedorong ke depan, kalimat itu tuh masuk akal nggak? Gimana? Ngedorong, ngedorong ngedorong lemari ke depan, itu masuk akal nggak? Masuk akal sih. Ayo, masuk akal kan? Nah, ini gaya Ya. tuh aku kasih spoiler sedikit ya, vektor. Karena emang ya tadi, kalau misalkan kita pikirin, oh ngedorong lemari ke depan, udah masuk akal gitu. Oh berarti dia punya arah. Kalau Oh, energi, wah energi. energi, coba Enggak. energi panas, katakanlah panas matahari, energinya ke atas gitu, masuk akal nggak? Enggak. Eh, nggak kan? Enggak. Oh ini kalau misalkan aku kasih spoiler lagi, energi itu dia skalar. Berarti oh ini salah nih energi. Iya. Nah, yang ini posisinya nih dia posisi itu dia besaran pokok karena dia satuannya meter, Meter. Iya. dimensinya M. Itu yang salah. Gitu. Berarti yang benar ya udah yang C. Gitu. Oh. Triknya Oh. gini sih. Kalau kamu nggak tahu yang benar, eliminasi aja yang salah. Iya. Dan sekarang kecepatan vektor karena ini udah tahu. Percepatan tadi aku udah kasih tahu dia udah pasti vektor. Gaya ya benar ya vektor. Vektor. Karena dia punya arah dan punya gitu. Iya. Oke, sampai sini pertanyaan dulu.
Hmm, kayaknya nggak ada sih. Jadi gitu ya cara menentukan apakah itu vektor sama skalar. Sekarang kalau aku tanya ke kamu, temperatur itu vektor atau skalar? Oh, temperatur. Coba. Ya, suhu, Hmm, suhu, suhu. vektor. Iya nggak sih? Ayo, ayo. Oh, Apakah ada skalar. 5 derajat Celcius ke atas atau ke kanan? Oh, enggak Ayo, lagi. Berarti coba pikirin. skalar. Skalar ya. Iya. Terus apa lagi ya? Kalau misalkan aku tanya, aku punya panjang kursi 5 meter. Nah, panjang itu menurut kamu vektor atau skalar? Skalar. Skalar ya. Karena Iya. nggak mungkin 5 meter ke atas. Iya. Oke. Terus kalau misalkan masa tubuh kamu itu vektor atau skalar? Masa tuh. Hmm, skalar. Yes, skalar. Ya. Jadi selalu tanyakan kepada diri sendiri, eh, atas apakah itu masuk akal dan tentunya enggak kan. Gitu. Iya. Oh, udah 9.15. Hmm, ada pertanyaan enggak sampai sini? Itu masih ada soalnya masih banyak ya. Nanti tinggal dikerjain. Ah, iya. Kalau kalau bingung tanya via chat aja nggak apa-apa. Ah, Nanti iya. aku coba buatin pembahasan juga. Oke. Gitu paling. Oke, oke. Udah paling sih. Untuk malam ini udah 9.15 juga. Ya. Ya, itu. Oh, kamu kalau kalau misalkan selanjutnya misalkan lanjut gitu ya. Berarti cuman free-nya cuman Sabtu doang. Oh, iya kayaknya. Atau mana ya? Minggu. Bisa nggak sih minggu? Hmm. Sebenarnya ya terserah kamu juga sih. Mau nentunya waktunya kapan dan jamnya itu nggak harus kayak tapi nanti disesuaikan sama aku bisanya atau enggak bisanya kapan gitu. Misalkan Mm-mm. kamu hari Minggu mau belajar gitu, eh ya udah, tapi ngasih taunya Hamin satunya gitu ya. Kak mau Ah, belajar bab ini atau Hamin satu atau Hamin duanya gitu, biar aku juga prepare materinya gitu. oke. Ya untuk selanjutnya paling kalau misalkan itu ada pertanyaan bisa kamu chat aja. Terus mungkin itu dicoba-coba aja dulu soal-soalnya. Untuk kalau Iya. misalkan ada pertemuan selanjutnya, kamu usahain bawa pertanyaan aja. Kayak apapun soal Hmm. yang kamu temukan gitu ya. Coba dibawain aja ke pertemuan nanti kita bahas di pertemuan. Oh, oke. Oke, Oke. ya udah aku stop recording. Ayo. Ya udah.